Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Kementeng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Baik, kita masuk ke pelajaran yang kedua yang berjudul Tanda-tanda Keilahian. Dan ayat yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pelajaran dimulai dengan menyoroti keilahian Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus sebagai anak Allah yang kekal tidak hanya menyatakan keilahiannya lewat perkataan, tetapi juga membuktikannya melalui perbuatan. Namun, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya selama dia hidup memicu reaksi beragam di mana sebagian orang percaya bahwa dia adalah Mesias, sementara lainnya justru menolaknya. Bahkan ada yang merencanakan kematiannya. Lalu pelajaran ini juga berlanjut dengan mukjizat di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang di Yohanes 6 ayat 1-14. Peristiwa yang menggambarkan dia sebagai Musa yang baru membawa pembebasan bagi umatnya. Mukjizat ini dilakukan menjelang Paskah, momen yang melambangkan kematian Yesus sebagai pengganti hukuman dosa kita. Dengan naik ke gunung dan menggandakan roti, Yesus menunjukkan kuasanya yang mengingatkan kita pada pemberian mana di padang gurun. Orang-orang kemudian mengidentifikasinya sebagai nabi yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dalam pelajaran hari Senin dikatakan bahwa orang banyak yang menyaksikan mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang berharap dia menjadi pemimpin duniawi yang membebaskan mereka dari Romawi. Namun, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menegaskan bahwa dia adalah roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35. Sumber kehidupan rohani. Dengan pernyataan, "Akulah roti hidup." Yesus mengungkapkan keilahiannya yang sayangnya disalahpahami oleh orang banyak sehingga mereka berpaling dan menolaknya. Penyembuhan Yesus atas orang buta sejak lahir dalam Yohanes 9 ayat 1-16 dikatakan bahwa memperlihatkan bahwa penderitaan manusia tidak selalu disebabkan oleh dosa pribadi. Para murid yang kebutaan ini sebagai akibat dosa ditegur oleh Yesus yang mengajarkan bahwa mukjizat ini adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Penyembuhan tersebut memicu perdebatan dengan pemimpin agama yang berpegang teguh pada tradisi Sabat, menunjukkan bahwa pemahaman rohani kadang terhalang oleh aturan yang dibuat manusia. Para Farisi berpendapat bahwa Yesus bukan dari Allah karena tidak memelihara hari Sabat. Padahal, tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat ini adalah bagian dari tradisi manusia, bukan dari kitab suci. Masuk di pelajaran hari Rabu, saat diperiksa oleh pemimpin agama, orang buta yang disembuhkan menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Meski para pemimpin Farisi bersikukuh menyebutnya pendosa karena melanggar hari Sabat. Kisah ini menyoroti kontras antara hati yang terbuka dan buta secara rohani. Orang yang disembuhkan semakin percaya kepada Yesus, sedangkan para pemimpin agama tetap menolak, menunjukkan kebutaan mereka terhadap kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Yohanes 9 ayat 17-34. Dalam pelajaran hari Kamis, kebangkitan Yesus dalam Yohanes 11 menjadi tanda besar kuasa Yesus atas kehidupan dan kematian. Setelah menunda kunjungannya, Yesus datang dan membangkitkan Lazarus, memperlihatkan bahwa dia adalah sang pemberi kehidupan. Mukjizat ini menguatkan banyak orang untuk percaya pada keilahiannya. Namun, tetap ada sebagian yang menolak dan bahkan merencanakan untuk menyingkirkannya. Lalu pada pendalaman dikatakan bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan memberikan kehidupan kepada dunia melalui firman-Nya yang penuh kuasa. Sebagai murid-Nya kita dipanggil untuk hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Firman-Nya bukan hanya sumber kekuatan rohani, tetapi juga pedoman kehidupan yang harus kita pahami secara pribadi. Sama seperti kita memerlukan makanan untuk hidup jasmani, kita juga memerlukan firman Tuhan untuk kehidupan rohani. Demikian ringkasan Sekolah Sabat dalam pelajaran kedua pada triwulan ini. Kiranya pelajaran Sekolah Sabat ini dapat menjadi pengingat dan kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.